saya percaya Tuhan akan menolong kita melewati hari-hari ini. Kita membaca Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Tema kita hari ini, tambah tua, tambah diberkati Tuhan di dalam segala hal. Nah, apa sih rahasianya? Saya juga rindu saudara, dan saya semakin hari tambah tua, umur bertambah, tetapi Tuhan memberkati kita, bukan cuma berkat yang mana, tetapi diberkati di dalam segala hal. Nah, bagaimana rahasianya? Sehingga setiap hal yang kita buat diberkati oleh Tuhan. Nah, Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, ya. Dikatakan bahwa seolah-olah ya Abraham ini ketika dia meninggalkan segala hal yang duniawi, ya, meninggalkan Ur Kasdim, menjadi hamba Tuhan, mengikuti pekerjaan Tuhan, akhirnya seolah-olah dia meninggalkan semua harta duniawi, tetapi dia ujungnya mendapatkan begitu banyak berkat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, ya, dikatakan bahwa kita harus keluar, kita harus meninggalkan yang lama, kenajisan, dan kita mendapatkan suatu yang baru. Selama kita masih bersahabat dengan dunia, kita masih kompromi dengan dunia, hidup dalam ketidaktaatan, pasti kita akan tidak mengalami janji Tuhan. Tapi kalau kita ingin mengalami janji berkat Abraham, kita harus mengikuti apa yang Abraham lakukan. Nah, Abraham ia mendengar apa yang Tuhan mau. Dia mengerti firman Tuhan. Kemudian yang paling menarik, satu kata, Abraham taat. Nah, yang pertama saudara, untuk saudara diberkati Tuhan dalam segala hal sampai masa tua. Dari kisah Abraham, kita tahu bahwa Abraham sangat mengasihi Tuhan. Bagaimana kita tahu Abraham mengasihi Tuhan? Tuhan meminta anaknya Ishak untuk dikorbankan, dan dia tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan, diberi kepada Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, itu konsekuensinya dia rela mengorbankan yang paling berharga di dalam hidupnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama, lakukan segala pelayanan saudara, segala yang kita punya dilakukan mulai dengan kasih. Karena kasihlah ukurannya seberapa besar kita berhubungan dengan Tuhan. Kasih yang besar membuat pelayanan kita menjadi besar. Yang kedua, Abraham percaya sama Tuhan. Dia tidak curiga sama Tuhan. Dia tidak ragu sama Tuhan. Abraham percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau dia perbuat, dia lakukan. Yang ketiga, ya, Abraham rendah hati. Ketika Abraham dan Lot harus, nah, kerendahan hati Abraham ini ditandai ketika dia harus memilih tempat dengan Lot. Nah, dia berkata, kamu silakan pilih. Dan Lot memilih tempat yang begitu strategis, dan Abraham tidak mengikuti selera manusia, tidak mengikuti selera duniawi. Dia berserah kepada Tuhan. Tuhan kasih saya di mana? Jadi saudara, boleh dikatakan seperti Matius 6 ayat 33, dia cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia tahu bahwa berkat duniawi itu ada tambahan, bukan yang utama. Dan yang keempat, Abraham menjadi sahabatnya Allah, intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Abraham menempatkan Tuhan itu sebagai sahabat di dalam kehidupannya. Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Seberapa gaul kita dengan Tuhan? Nah, apakah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Dan yang kelima, yang terakhir, dikatakan Abraham memiliki hati, visi, mimpi, rencananya Tuhan. Dan akhir hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, doa saya, seperti Tuhan memberkati Abraham, sampai masa tua kita
diberkati Tuhan di dalam segala hal. Usaha diberkati, pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, kesehatan diberkati, keluarga besar diberkati, orang tua diberkati, sahabat diberkati, dan apa yang kita kerjakan Tuhan buat sukses dan berhasil. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita semua. Shalom.